Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Gimana kemarin liburannya? Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya, karena teman-teman sudah naik ke kelas 11. Semoga semakin rajin, semoga males-malesnya yang kelas 10 tuh hilangin ya. Buat teman-teman yang belum tahu saya, kita ketemu ya di kelas 10 ya. Oh iya, tapi beberapa teman-teman belum tahu saya mungkin. Kemarin juga sebagian ada yang udah ketemu saya di kelas 10. Ini kelasnya diacak kan ya. Jadi perkenalkan, saya Nia Desnata. Nah, saya itu guru bahasa Indonesia. Teman-teman bisa manggil saya Bu Nia. Saya cukup lama di sini, cukup lama ngajar bahasa Indonesia di sini. Saya itu alumni Universitas Tidar. Teman-teman ada yang tahu? Iya, itu di Jawa Tengah. Betul. Nah, jadi saya pengen ngobrol-ngobrol aja nih sama teman-teman, karena ini kan pertemuan pertama ya, awal semester baru di kelas 11. Kemarin teman-teman liburan dari kelas 10 ke kelas 11 gimana? Hah? Main game? Ya. Ada lain? Pergi jalan-jalan kemana? Ke rumah nenek. Pasti itu ke rumah nenek ya, dari zaman SD liburan tuh pasti liburan ke rumah nenek gitu. Terus ke luar negeri lumayan juga ya Mbak, lumayan jauh ya mainnya ya. Jadi banyak sekali kegiatan yang teman-teman lakukan pasti saat liburan kemarin. Termasuk saya juga, saya kemarin liburan di rumah aja. Ya kayak gitu deh, sama berarti ada juga yang di rumah aja. Nah, sebenarnya tuh apapun yang kita lakukan kegiatan kita itu pasti memiliki langkah-langkah, ya nggak sih teman-teman? Contohnya ya, tadi siapa? Mbak Sarah ya. Sarah liburannya ngapain? Main game? Main apa? Oh, saya nggak tahu game itu. Itu kan kalau misalnya setiap kita main game, kalau apalagi game kita ada di komputer, itu pasti kita pertama ngapain? Nyalain komputer, betul sekali. Habis kita nyalain komputer, kita ngapain? Buka aplikasinya, oke. Habis itu kita ngapain? Mainin apa yang ada di dalam aplikasi. Ya. Sebenarnya dari awal menyalakan komputer itu sendiri punya tahap-tahap sendiri, ya nggak sih? Apa coba tahap-tahap nyalain komputer? Ya, betul sekali. Pencet powernya. Terus di refresh dulu, tungguin sampai nyala, ya betul. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi setiap dari banyak kehidupan kita, apapun yang kita lakukan perharinya, tiap harinya itu pasti memiliki tahapan-tahapan. Kita pasti memiliki langkah-langkah, ya. Masak juga langkah-langkah. Jadi dari apa yang saya ceritakan, apa yang kita bahas, apa yang kita obrolkan hari ini, kira-kira kita bakal menuju ke mana sih? Apa sih materi pertama yang bakal kita bahas di kelas 11 ini? Ada yang tahu jawabannya? Mbak Sarah lagi, apa? Teks. Iya, kita membahas semua teks karena kurikulum 2013 emang berbasis teks, semuanya tuh teks. Dari kelas 10 kalian pasti juga udah belajar teks ya. Teks apa favorit kalian dulu? Negosiasi. Saya juga favorit sama negosiasi. Jadi balik lagi, kita belajar apa sekarang? Teks prosedur. Betul sekali. Kenapa teman-teman langsung bisa nebak teks prosedur? Iya, karena ada langkah-langkah. Karena tadi kita sudah membahas tentang langkah-langkah. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang ada langkah-langkahnya. Anda sangat kuat sekali ya Mbak ingatannya Mbak. Terus sebenarnya itu apalagi sih yang ada di dalam teks prosedur? Teks prosedur itu tidak hanya bahas masak-masakan doang Mbak. Seperti yang kita ketahui ya bareng-bareng, kalau dari zaman dulu teks prosedur itu pasti teman-teman mikirnya, oh
cara membuat omelet, oh cara membuat nasi goreng, pasti kayak gitu kan. Nah, teks prosedur itu seperti yang tadi saya bilang tidak hanya seperti itu. Jadi itu membahasnya kayak tadi, main game, ada langkah-langkahnya. Pertama apa, kemudian apa, terus apa? Cuci tangan, ada langkah-langkahnya. Apa, mulai dari depan hingga ke belakang, nah seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang melekat dalam kehidupan kita tuh bisa kita kaitkan dengan teks prosedur. Emangnya apa gunanya sih Bu belajar teks prosedur? Ayo, apa gunanya sih? Kayak, ya Allah, kenapa kita harus belajar teks prosedur jadi? Iya, untuk mengetahui langkah-langkah. Buat yang belum ngerti caranya kita jadi tahu. Kayak gitu aja sih. Iya, betul sekali. Karena teks prosedur itu memang gunanya untuk memberitahu langkah-langkah, membantu kita seperti itu. Oh, saya mulai favorit nih sama Mbak Sarah, jawab mulu ya dari tadi. Nah, coba teman-teman buka buku ini. Iya, saya tahu ini pertemuan pertama, saya nggak bakal kasih banyak-banyak, tugas juga. Nah, di halaman 10, di teks 2, itu ada cara mematikan komputer. Teman-teman sudah buka? Teman-teman boleh menyimak. Silakan saya beri waktu 5 menit untuk membaca cara mematikan komputer. Dipersilakan. Jadi, apa yang teman-teman simak dari cara mematikan komputer? Apa yang harus kita lakukan pertama kali saat mematikan komputer? Apa yang harus kita pastikan gitu? Betul sekali, kita harus memastikan komputernya itu menyala. Kalau komputer menyala kita nggak bisa matiin. Betul sekali. Nah, kita baca ya di paragraf pertama itu. Setelah selesai digunakan, komputer haruslah dimatikan agar tidak menyala terus. Sama seperti prosedur menyalakan komputer, cara mematikan komputer juga memerlukan prosedur agar komputer tidak cepat mengalami kerusakan. Ikuti langkah-langkah yang benar di bawah ini. Nah, paragraf ini disebut apa? Paragraf ini disebut pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Iya, pernyataan umum itu yang menjelaskan sebelum atau kata-kata pengantar sebelum kita meneruskan ke kalimat penjelas atau langkah-langkahnya. Nah, itu yang nomor 1 sampai nomor 8 itu adalah langkah-langkah mematikan komputer. Jadi, apa saja yang sudah kita ketahui hari ini? Teks prosedur. Ya. Apa aja dalam teks prosedur? Pernyataan umum, ya. Langkah-langkah, ya. Jadi teks prosedur itu terdiri dari pernyataan umum dan langkah-langkah. Nah, sebenarnya siang ini masih pagi sekarang ya? Jam berapa? Maaf. Sebenarnya pagi ini saya itu nggak pengen lama-lama ya, karena teman-teman juga pasti habis euforia karena liburan, masih pengen ngobrol-ngobrol, temu kangen sama teman-teman yang lain. Nah, jadi saya cukupkan saja pertemuan kali ini. Senang. Janganlah bersenang dulu kawan-kawan, karena saya punya tugas untuk kawan-kawan. Ya, sebenarnya saya pengennya kita melakukan pembelajaran itu hari ini full, tapi melihat kondisi seperti ini, jadi saya memberi tugas saja buat kawan-kawan. Nah, silahkan nanti membuat kelompok 3-5 orang. Nah, itu akan membahas membuat satu buah teks prosedur. Teks prosedur terdiri dari apa? Pernyataan umum, langkah-langkah. Iya. Nah, nanti dari teks yang sudah kawan-kawan buat, silahkan dipikirkan bagaimana cara mendemonstrasikannya di depan kelas. Silahkan bawa propertinya, silahkan bawa perlengkapannya. Minggu depan kita bermain bersama. Iya benar, biar nggak sepaneng. Kelas 11 itu jangan sepaneng-sepaneng lah. Oke? Gitu aja ya. Iya, karena pertemuan pertama, jadi saya nggak pengen teman-teman itu lah, nggak pengen teman-teman stres. Oke? Oke, saya akhiri ya. Selamat belajar semuanya. Jangan males-malesan dan jaga kesehatan terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.